Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, mengidentifikasi atau mengumpulkan data untuk pengawasan. Adapun sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama, pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan itu sehat dan aman. Berbagai pendekatan kualitas dan kuantitas digunakan untuk memantau lingkungan tergantung pada masalah pengaturan dan rencana penggunaan data pemantauan. Yang kedua, survei. Survei adalah penyelidikan yang menggunakan pengumpulan informasi yang terstruktur dan sistematis dari sampel populasi menarik untuk menggambarkan populasi dalam istilah kuantitatif. Mayoritas survei mengumpulkan informasi dari sampel yang representatif dari suatu populasi, sehingga hasil digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang populasi. Subjek survei dapat berupa anggota masyarakat umum, pasien, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi. Yang berikut, pemberitahuan. Notifikasi adalah pelaporan penyakit tertentu atau kondisi terkait kesehatan lainnya oleh kelompok tertentu, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, peraturan, atau kesepakatan. Pemberitahuan biasanya dibuat ke Badan Kesehatan Negara bagian atau lokal. Pemberitahuan sering digunakan untuk pengawasan dan membantu dalam pengendalian masalah kesehatan tertentu atau kondisi berbahaya secara tepat waktu. Ketika pelaporan diwajibkan oleh hukum, penyakit atau kondisi yang dilaporkan dikenal sebagai penyakit atau kondisi yang dapat diberitahukan. Bentuk pengumpulan data ini di mana penyedia layanan kesehatan mengirimkan laporan ke Departemen Kesehatan berdasarkan seperangkat aturan dan peraturan yang diketahui. Yang terakhir, registrasi. Yang berikutnya, registrasi. Registrasi adalah metode untuk mendokumentasikan atau melacak peristiwa atau orang dari waktu ke waktu. Pencatatan tertentu diwajibkan oleh hukum, misalnya pencatatan peristiwa penting. Meskipun mirip dengan notifikasi, registrasi lebih spesifik karena dimaksudkan untuk menjadi catatan permanen orang atau peristiwa. Misalnya, akta kelahiran dan kematian merupakan catatan hukum tetap yang juga memuat hal-hal penting informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Sebuah registrasi penyakit, misalnya registrasi kanker, melacak seorang dengan penyakit dari waktu ke waktu dan biasanya mencakup informasi diagnostik, pengobatan, dan hasil. Meskipun sebagian besar pendaftaran penyakit memerlukan fasilitas kesehatan untuk melaporkan informasi tentang pasien dengan penyakit, komponen aktif mungkin ada di mana pendaftar secara berkala memperbarui informasi pasien melalui tujuan catatan vital atau lainnya. Dan yang terakhir, analisis ulang atau penggunaan data sekunder. Surveillance untuk masalah kesehatan dapat menggunakan data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan lain praktik yang dikenal sebagai analisis ulang atau penggunaan data sekunder. Pendekatan ini efisien tetapi dapat mengalami kekurangan ketepatan waktu atau dapat kekurangan detail yang cukup untuk mengatasi masalah di bawah pengawasan. Karena pengumpulan data primer untuk surveillance memakan waktu dan sumber daya yang intensif jika dilakukan dengan baik. Pengumpulan data harus dilakukan hanya jika masalah kesehatan merupakan prioritas utama dan tidak ada sumber data lain yang memadai. Selanjutnya, menganalisis dan menafsirkan data. Setelah mortalitas, dan lain yang relevan tentang satu masalah kesehatan dikumpulkan dan disusun, data tersebut harus dianalisis berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Jenis data berbeda digunakan untuk surveillance dan jenis analisis yang berbeda mungkin diperlukan untuk masing-masing jenis data. Misalnya, data kasus penyakit individual dianalisis secara berbeda dari data yang dikumpulkan dari beberapa catatan. Data yang diterima sebagai teks harus disortir, dikategorikan, dan diberi kode untuk analisis statistik. Dan data dari survei mungkin perlu diberi bobot untuk menghasilkan perkiraan yang valid untuk populasi sampel. Untuk analisis sebagian besar dari surveillance, metode deskriptif biasanya sesuai
Adapun data dari suatu wilayah geografi terkadang dibandingkan dengan data dari wilayah lain. Yang pertama, menganalisis berdasarkan tempat. Analisis kasus berdasarkan tempat biasanya ditampilkan dalam tabel atau peta. Departemen Kesehatan Negara bagian dan lokal biasanya menganalisis data pengawasan berdasarkan lingkungan atau kabupaten. CDC secara rutin menganalisis data pengawasan menurut negara bagian. Tarif yang sering dihitung dengan menyesuaikan perbedaan ukuran populasi dari berbagai kabupaten, negara bagian, atau wilayah geografi lainnya. Selanjutnya, analisis menurut orang. Karakteristik orang yang paling umum dikumpulkan dan dianalisis adalah usia dan jenis kelamin. Data mengenai ras dan etnis kurang tersedia secara konsisten untuk dianalisis. Karakteristik lainnya misalnya sekolah atau tempat kerja, rawat inap baru-baru ini, dan adanya faktor resiko penyakit tertentu seperti perjalanan baru-baru ini atau riwayat merokok. Mungkin juga tersedia dan berguna untuk analisis tergantung pada masalah kesehatannya. Bagian menganalisis berdasarkan tempat itu tergantung usia dan faktor resiko terkait orang atau penyakit lainnya. Selanjutnya, oke, baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Faradila Budir. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Asikin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu menyebarkan data dan interpretasi data. Data dan interpretasi harus dikirim kepada mereka yang memberikan laporan atau data lain, misalnya penyedia layanan kesehatan dan direktur laboratorium. Mereka juga harus dikirim kepada mereka yang menggunakannya untuk merencanakan atau mengelola kontrol program dan tujuan administrasi atau pengambilan keputusan terkait kesehatan lainnya. Kemudian mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan. Surveillance untuk suatu penyakit atau masalah kesehatan lain yang terkait harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa itu melayani fungsi kesehatan yang berguna dan memenuhi tujuannya, seperti identifikasi elemen surveillance yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan atributnya, kemudian menilai bagaimana temuan surveillance mempengaruhi upaya pengendalian, serta meningkatkan kualitas data dan interpretasi yang diberikan oleh surveillance. Meskipun aspek surveillance yang ditekankan dalam evaluasi dapat berbeda, tergantung pada maksud dan tujuan surveillance. Cakupan dan pendekatan evaluasi secara keseluruhan harus serupa untuk masalah kesehatan apapun. Evaluasi biasanya dimulai dengan mengidentifikasi dan mewawancarai pemangku kepentingan umum dan dengan mengumpulkan dokumen latar belakang, formulir, dan laporan. Next. Selanjutnya yaitu istilah-istilah yang kami dapat dari materi yang kami jelaskan. Yang pertama yaitu surveillance syndrome, yang artinya analisis data medis untuk mendeteksi atau mengantisipasi wabah penyakit. Kemudian wabah. Wabah adalah peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode waktu tertentu. Kemudian sindrom. Sindrom adalah kumpulan dari beberapa ciri-ciri klinis, tanda-tanda, simptoma, fenomena, atau karakter yang sering muncul bersamaan. Diagnosis. Diagnosis adalah identifikasi mengenai sesuatu hal. Kemudian survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Surveillance.
Surveillance adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Kemudian pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan dilakukan. Next. Selanjutnya itu pengawasan pasif adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Kemudian kejadian sentinel adalah kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kemudian imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara efektif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Kemudian morbiditas kesakitan, yaitu kondisi seseorang yang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu tidak dapat melakukan kegiatan. Mortalitas adalah jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Kemudian diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Kemudian stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Next. Selanjutnya yaitu epidemiologi, yang merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Kemudian infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. Kemudian screening merupakan strategi yang digunakan untuk mencari kondisi atau penanda risiko yang belum dikenal. Cukup sekian dari pemaparan saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.